Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Atau selamat siang? Yang benar selamat pagi atau selamat siang? Selamat siang. Sudah siap untuk belajar? Sebelum kita belajar, Ibu minta ketua kelasnya untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu. Ya, bagaimana kabar kalian? Baik. Ada yang tidak masuk hari ini? Riki dengan Irfan. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta coba dicek dulu di bawah meja atau di bawah kursinya ada sampah atau tidak. Ya. Kalau ada, silakan dibuang terlebih dahulu. Ya. Nah, sekarang meja kalian sudah bersih? Karena bersih itu sebagian dari iman. Ya. Nah, untuk hari ini Ibu akan menyampaikan mengenai wawasan kebinekaan global ya. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak wawasan kebinekaan global itu apa? Ya, Syarul? Toleransi. Terus ada lagi? Bersatu padu. Apalagi ada? Ya, Ari? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi intinya wawasan kebinekaan global ini adalah yaitu kita ini saling menghargai ya, saling menghargai adanya keberagaman, baik itu beda latar belakang, ras, suku ataupun bangsa. Nah, sebenarnya dalam kebinekaan global itu ada beberapa topik ya. Tapi yang akan kita bahas yaitu topik mengenai dunia yang berwarna. Ibu akan menjelaskan mengenai capaian pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, kalian mampu memahami pentingnya menerima perbedaan. Ya. Kemudian yang kedua, kalian mampu menganalisis jenis-jenis kerentanan dan implikasinya terhadap kebinekaan. Dan yang terakhir, kalian mampu memberikan contoh lewat tindakan praktik kebinekaan. Sekarang, apa jadinya jika semuanya itu semua di dunia ini seragam? Baik itu warna kulitnya, kemudian bahasanya atau mungkin budayanya. Nah, apa jadinya kalau misalnya seragam? Kalau warna kulitnya hitam semua? Suram, selain suram? Ya, tidak ada keunikan. Nah, selain tidak ada keunikan? Warnanya mati. Ya, jadi harusnya kita ini berbeda ya atau tidak seragam gitu. Jadi Tuhan itu adil sebenarnya menciptakan kita berbeda-beda karena setiap orang kan pasti punya kelebihan ataupun kekurangan ya. Pertanyaan yang kedua, apakah kalian pernah terpikir untuk dilahirkan kembali sebagai bangsa lain? Ya. Nah, kalau misalnya iya, mau dilahirkan sebagai bangsa atau negara apa? Ada yang mau? Apa? Korea? Reva, Korea kenapa? Kenapa? Mau jadi idol? Jepang, kenapa Jepang? Apa? Kenapa banyak apa? Banyak animenya? Karena disiplin, ya ada yang apa? Finlandia, kenapa pilih Finlandia? Ya, karena negara yang paling bahagia di Finlandia. Ya, sistem pendidikannya bersifat free. Gak ada yang pilih Indonesia? Apa? Jepang. Ya. Karena orang-orangnya disiplin, oke. Bersih. Ferdi tadi apa? Ferdi? Kenapa Indonesia? Kenapa pilih Indonesia? Oh, mau yang lokal aja.
Jadi sebenarnya kalau ibu pun juga sebenarnya sama ya, pilihnya tetap di Indonesia selain lahirnya memang di Indonesia ya. Karena sebenarnya kalau di Indonesia itu kan banyak keberagaman ya, adat istiadatnya, wisata alamnya. Coba kalian bandingkan dengan negara-negara lain ya. Ya, beragam suku bangsa, bahasa kita ada berapa bahasa ya kan? Ada bahasa Bugis di situ. Kemudian ada Batak misalnya seperti itu. Dayak. Nah, banyak kan? Nah, ada Jawa. Jadi kalian bisa, kita itu bisa berbangga diri ya menjadi bangsa Indonesia, dan kita juga harus menghargai bangsa yang lain. Oke. Yang terakhir, menurut kalian apakah dunia ini damai-damai saja atau mungkin sebaliknya? Tidak. Kenapa? Ya. Banyak konflik ya. Kemudian ada perselisihan, pertentangan. Ya. Jadi tidak hanya di negara lain, di Indonesia pun juga banyak. Jadi memang di negara kita ini tidak sedang baik-baik saja. Ya. Jadi sejak dahulu kala manusia itu sudah bermigrasi ya. Sudah bermigrasi antara daerah yang tempat tinggalnya ke daerah yang lain atau yang dia tuju ya. Supaya apa? Supaya mendapat pendapatan yang lebih baik ya, kehidupan yang lebih baik. Nah, contohnya misalnya ibu nih dari Jawa ya. Karena ibu merasa bahwa di Jawa itu pendapatannya kecil dan mungkin kalau ibu tinggal di Jawa nggak akan penghasilannya atau kehidupannya itu mungkin tidak baik atau mungkin menurun. Jadi akhirnya ibu bermigrasi ke kota lain misalnya ke Kalimantan karena pendapatannya yang lebih tinggi. Atau mungkin ibu bermigrasi ke negara lain misalnya ke Amerika gitu ya. Misalnya Syahrul juga kan, misalnya lulus dari sekolah terus karena mungkin di Indonesia ini penghasilannya kecil gitu, mau kehidupan yang lebih baik, akhirnya hijrah ke Amerika misalnya seperti itu. Jadi dari yang ibu jelaskan tadi kita coba bermain sebentar ya. Jadi kita akan bermain games mayoritas dan minoritas ya. Seperti yang ibu jelaskan tadi. Jadi langkah-langkahnya nanti yang pertama, kalian membuat kelompok ya. Kalian membuat kelompok dengan jumlah anggotanya ganjil ya, 5 atau 7 ya. Nanti ibu bagi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan seterusnya kelompok 4 ya. Kemudian yang kedua ya, ibu nanti akan memberikan sebuah pertanyaan ya. Nanti kalian akan memilih pertanyaan itu, misalnya ibu tanya pilih bakso atau pilih pangsit. Bakso. Contohnya. Jadi kalian tuliskan ya, di kertas atau di buku tulis, misalnya bakso. Nanti kalau ibu minta kalian menjawab ya, ibu minta untuk meneriakan jawabannya, silakan kalian teriakan bakso ya, kalian bilang bakso gitu ya. Oke. Terus yang terakhir, kelompok dengan jawaban mayoritas berhak menempelkan cap di muka minoritas. Tadi satu kelompok ada 5, misalnya 5 orang. Ya, misalnya yang 3 ini ternyata jawabannya lebih banyak, berarti dia masuk dari mayoritas. Nah, mayoritas ini nanti boleh menempelkan cap di muka atau wajah temannya yang minoritas dengan sticky note ya. Ibu sudah bawa sticky note ya, bisa ya, silahkan kalian bentuk kelompok dulu ya. Lampu nyalanya ada berapa? 3. Yang lampu nyala coba. Yang kelompok 2. Ya, lampu mati 2. Oke, berarti Ferdi, Arfan, dan Ari silahkan menempelkan sticky note di wajahnya Stefani dengan Aida. Silakan. Ya, masing-masing. Ya. Yang kelompok 2 ya, silakan masing-masing ditempelkan di wajahnya Stefani dengan Aida. Ayo semuanya. Yang kelompok 3, yang lampu nyala, yang lampu mati. Ya, berarti yang perlu ditempelkan Intan dengan siapa? Irni. Temennya yang nempelkan, temennya dong.
Siapa lagi lampunya? Depi kucing. Ya, banget yang kelompok 4. Mati semuanya. Ih, jatuh. Ya karena si kambing ya. Ya, sebutkan bentuk diskriminasinya. Ya, apa Stefani? Yang pilihannya sedikit mendapat hukuman. Yang terakhir, bagaimana peraturan permainan tadi diubah agar setiap orang itu merdeka, ya, dengan pilihannya tanpa ada rasa. Saya Bu, tidak perlu ada hukuman jika pilihan lebih sedikit atau menjadi minoritas, karena setiap orang berhak memiliki pendapat dan menghargai pilihannya satu dengan yang lain. Oke. Jadi harusnya permainan tadi itu nggak perlu ada hukuman ya, nggak perlu ada rasa takut untuk memilih. Ya, biasanya minoritas itu selalu merasa terasingkan. Itu sudah. Ya kan? Biasanya pasti di kelas kalian ada yang menjadi minoritas. Apalagi ya kan? takut banget. Ya, harusnya kita bisa berbaur, bisa saling menghargai, ya. Ya. Nah, oke. Nah, Ibu minta kalian coba dari materi tadi kita akan jelaskan mengenai konsep yang pertama adalah kita adalah satu kesatuan yang berbeda. Nah, Ibu minta kalian tonton dulu videonya ini, ya, silakan ditonton, ya, mengenai satu kesatuan yang berbeda, ya. Oke. Jadi sudah lihat ya videonya? Apa sih yang kalian lihat nih? Ternyata apa? Kalian tidak pure, ya. Jadi ras kalian itu yang ibaratnya kalian tahu dari Jawa, misalnya ternyata tidak pure 100% dari Jawa. Ternyata campuran, ya. Misalnya Hendri, ya. Hendri dari apa tadi? Ya, apakah 100% Papua? Ya. Karena ada campuran, ya. Campurannya dari Sunda. Oh, Sunda. Jadi bisa bahasa Sunda dong. Ya. Selanjutnya yang ketiga. Keragaman tingkatan kecerdasan, ya. Konsep yang keempat ada kerentanan. Yang terakhir, adanya kerentanan atau kekerasan pada perempuan. Sekarang kita coba belajar toleransi ya dari berbagai negara. Ada di poin 2. Kalian mengidentifikasikan barang atau aksesoris apa saja yang ada di badan kalian, ya, yang kita gunakan untuk bekerja atau beraktivitas. Misalnya ponsel, kendaraan, atau mungkin laptop, jam tangan, atau mungkin yang lain, ya. Ataukah ada kebinekaan global dalam aksesoris yang kalian gunakan, atau mungkin semuanya Indonesia, ya. Coba Ibu berikan waktu 5 menit, ya, 5 menit aja. Kalian coba identifikasikan apa yang kalian punya. Oke, ya. Selanjutnya ada lagi. Reva sudah. Oke. Jadi sebenarnya banyak ya macam-macamnya tadi. Jadi yang kalian gunakan itu ternyata tidak pure dari Indonesia, tapi ternyata juga ada dari yang negara lain gitu. Makanya kita harus saling menghargai di situ ya. Baik, dari pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang ingin memberikan kesimpulan? Ya. Sebentar. Ya, bisa didengarkan. Jadi ini terakhir ya. Jadi dari kesimpulan pembelajaran kita hari ini, ya kalian itu bisa tahu ya, kita bisa saling menghargai, ya, saling toleransi, ya, antar keberagaman di Indonesia ataupun di negara lain, ya. Baik itu kaum mayoritas ataupun minoritas, tidak ada perbedaan, ya. Jadi jangan sampai kalian membuli atau mungkin mengejek seperti itu ya, karena kita ini sama,
Ya? Ya, Bu. Oke. Mungkin itu aja pembelajaran kita pada hari ini. Silakan kalian siap-siap dirapikan bukunya. Ya. Dirapikan bukunya. Ya. Dimasukkan dulu ke dalam tas. Baru kita sama-sama membaca doa. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan terima kasih. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri.